Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau setiap hari itu sebenarnya ada perang yang nggak kelihatan? Bukan perang pakai senjata atau tank ya, tapi perang buat ngerebutin sesuatu yang paling berharga di zaman sekarang. Apa itu? Yah, data Anda. Coba deh ingat-ingat. Pasti pernah kan lagi di kafe, di bandara, atau di mall, terus lihat ada wifi gratis. Langsung connect dong ya. Siapa sih yang nggak suka gratisan? Praktis, hemat kuota, pokoknya ngebantu banget. Nah, tapi gimana kalau kemudahan itu cuma umpan, jebakan gitu? Ini nih yang namanya evil twin atau kembaran jahat. Jadi peretas bikin hotspot palsu yang namanya mirip banget sama wifi asli di tempat itu. Begitu Anda salah klik dan nyambung, ya udah, kelar. Semua yang Anda lakuin, mulai dari balas email kerjaan sampai yang paling bahaya, login M-Banking, itu semua bisa diintip sama mereka. Dari contoh kecil soal wifi gratis tadi, kita jadi sadar, ternyata dunia digital kita ini udah kayak zona bahaya. Ancaman itu ada di mana-mana, di setiap level. Mulai dari smartphone di kantong kita, sampai ke urusan keamanan negara. Oke, kita mulai dari level paling personal dulu ya. Risikonya tuh nyata banget. Pakai hotspot kembaran jahat tadi, misalnya, para peretas ini bisa loh ngebajak sesi online Anda. Jadi pas Anda lagi asik-asik scrolling atau belanja online, mereka di belakang layar bisa aja nyolong detail login, bank, nomor kartu kredit, wah pokoknya semua data sensitif. Sekarang kita naikin levelnya. Kalau di dunia perusahaan, ancamannya jauh lebih gila lagi. Coba bayangin ya, ada satu karyawan aja nih yang nggak sengaja ngeklik lampiran email yang kelihatannya biasa aja. Tapi ternyata, boom, ransomware langsung menyebar kayak api, ngunci semua file penting perusahaan. Habis itu, penyerangnya datang minta tebusan jutaan dolar. Bisa lumpuh total itu bisnis. Dan ini bisa jadi lebih besar lagi loh, serius. Di level negara, malware itu udah jadi senjata perang. Contoh paling terkenalnya itu Stuxnet. Ini bukan sekedar virus biasa, tapi cacing cyber super canggih yang kabarnya sengaja dibuat satu negara buat nyerang negara lain. Tujuannya bukan lagi duit, tapi buat melumpuhkan infrastruktur paling vital, jaringan listrik, sistem penyediaan air, bahkan fasilitas nuklir. Ini baru namanya perang cyber beneran. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa sih orang-orang di balik semua serangan ini? Nah, yuk kita kenalan sama para pemain di dunia gelap cyber ini. Biasanya mereka disebut threat actors atau pelaku ancaman. Jadi gini, penting buat kita tahu kalau peretas itu nggak cuma satu jenis, beda-beda motivasinya. Ada yang amatir, biasanya cuma iseng, cari nama, pengen pamer. Terus ada hacktivis, nah mereka ini gerakannya karena alasan politik atau sosial protes gitulah. Lanjut, ada kejahatan terorganisir, ini udah sindikat, tujuannya jelas, cari duit. Tapi yang paling ngeri itu yang terakhir, kelompok sponsoran negara. Mereka ini didanai pemerintah, sumber dayanya nggak terbatas, misinya spionase, sabotase. Ini levelnya udah beda banget. Dan medan perangnya ini makin luas aja loh. Sekarang udah masuk sampai ke dalam rumah kita masing-masing. Coba dilihat sekeliling, ada kamera CCTV, Smart TV, mungkin kulkas pintar. Nah, semua perangkat yang nyambung ke internet ini, atau yang kita sebut IoT, sering banget lupa diupdate. Inilah yang jadi pintu gerbang empuk buat para penyerang nyusup ke jaringan pribadi kita di rumah. Oke, jadi dari amatir sampai level negara, apa sih yang mereka semua kejar? Jawabannya cuma satu, data. Tapi ini bukan sembarang data ya. Ada 3 jenis data yang jadi incaran utama, yang bisa kita sebut sebagai 3 mahkota data. Mahkota pertama namanya PII atau Personally Identifiable Information. Anggap aja ini KTP digital Anda, isinya semua data yang bisa nunjukin siapa Anda, nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas, detail kartu kredit. Data ini tuh kayak emas di dark web, bisa dijual lagi atau dipakai buat kejahatan finansial atas nama Anda. Ngeri kan? Lanjut, mahkota kedua. Ini lebih personal lagi. Namanya PHI, Protected Health Information. Gampangnya, ini rekam medis digital Anda. Semua riwayat kesehatan, penyakit, obat-obatan, ini data yang super duper sensitif. Kalau sampai bocor, bisa banget dipakai buat meras atau nipu dengan cara yang sangat-sangat pribadi. Dan mahkota ketiga ini mungkin yang paling berkuasa. Namanya PSI, Personal Security Information. Apa itu? Simple, username dan password Anda. Inilah kunci buat masuk ke seluruh kerajaan digital Anda. Kalau data PII dan PHI itu data tentang Anda, nah data PSI ini bikin orang lain bisa menjadi Anda di dunia maya. Jadi intinya apa?
Intinya, begitu salah satu dari 3 mahkota tadi kecuri, dampaknya itu beneran nyata. Buat kita sebagai individu, ya bisa hancur finansial kita. Buat perusahaan, kepercayaan pelanggan bisa langsung anjlok. Dan kita tahu kan, membangun kepercayaan lagi itu susahnya setengah mati. Dan efek dominonya nggak berhenti di situ. Dampaknya bisa meluas jauh lebih besar. Coba bayangin, data rahasia dagang yang bocor bisa bikin perusahaan kalah saing. Serangan ke data finansial skala besar bisa-bisa ekonomi negara jadi goyang. Dan kalau udah data keamanan nasional yang dicuri, wah, ini udah jadi ancaman langsung buat kedaulatan bangsa. Oke, setelah dengar semua ancaman tadi, mungkin kedengarannya suram banget ya. Tapi tenang, di tengah semua ini ada harapan. Ada loh para pahlawan yang setiap hari berjuang di garis depan perang cyber ini. Yuk kita kenalan sama mereka. Ini dia, namanya SOC atau Security Operations Center. Anggap aja mereka ini kayak pusat komando perang cyber. Isinya tim para ahli yang kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tugas mereka, memantau jaringan, berburu ancaman, dan kalau ada serangan, mereka langsung gerak cepat buat ngelindungin benteng data kita. Nah, ini yang membawa kita ke pemikiran terakhir. Walaupun ada tim-tim hebat kayak SOC, kita harus ingat, medan perangnya itu ada di mana-mana. Ada di HP yang lagi Anda pegang, di laptop yang Anda pakai kerja, di semua perangkat pintar di rumah. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah kita terlibat dalam perang ini, tapi gimana cara kita berjuang. Karena suka atau nggak suka, dalam perang demi data ini, kita semua, tanpa kecuali, ada di garis depan.